Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arista Henda. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru? Apakah sudah melakukan observasi kinerja? Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan observasi kinerja, mari kita simak apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi kinerja. Di sini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, jelang hari observasi, saat hari observasi, dan setelah hari observasi. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui apa itu observasi kinerja. Sebenarnya observasi kinerja itu membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran di kelas. Saat observasi pada hari yang disepakati dengan atasan, guru tetap melaksanakan seperti biasa, agar atasan dapat memahami aspek pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Jadi Bapak Ibu Guru, ketika melaksanakan observasi di kelas, hendaknya mengajar seperti biasa, tidak perlu terbebani karena ada kepala sekolah atau tim observer dari sekolah. Kenapa? Kita lanjut Bapak Ibu. Apakah saat observasi saya akan dinilai? Nah, observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian, melainkan untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan tindak lanjut. Jadi jangan salah paham, observasi kinerja bukan untuk menilai, tetapi untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan tindak lanjut. Penilaian kinerja ini akan dilakukan berdasarkan peningkatan praktik pembelajaran dan perilaku kerja selama tahap pelaksanaan. Jadi bukan satu alasan untuk Bapak Ibu Guru bersifat terlalu takut, terlalu terbebani tentang observasi ini, ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya bersikap seperti biasa, sama seperti halnya ketika kita melakukan KBM sehari-hari. Nah, saya lanjutkan. Apa yang perlu dipersiapkan jelang hari observasi? Yang pertama, simak rincian observasi yang berisi langkah yang akan dilakukan atasan. Nah, ini sebenarnya sudah ada ketika Bapak Ibu melakukan pra-observasi, ya. Ketika diskusi dengan kepala sekolah, nah di sini Bapak Ibu pelajari lagi. Yang kedua, jika perlu, pelajari indikator kinerja dan target perilaku melalui buku, situs internet, pengalaman rekan sejawat, simulasi atau lainnya. Nah, indikator kinerja ini tiap guru itu bisa berbeda. Saya ambil contoh, misalkan penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu pelajari target perilaku yang akan Bapak Ibu fokuskan, seperti itu. Lanjut, untuk catatannya, atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa yang perlu diperhatikan. Di sini sudah ada semacam list apa saja yang perlu kepala sekolah atau tim observer perhatikan ketika mengamati Bapak Ibu Guru melaksanakan observasi di dalam kelas. Saya lanjutkan, saat hari observasi, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, ingat kembali tujuan observasi, indikator kinerja, dan target perilaku yang akan diobservasi. Jadi Bapak Ibu matangkan sebelum hari observasi, tujuan observasinya itu seperti apa, indikator kinerjanya seperti apa, dan target perilaku yang dipilih Bapak Ibu itu yang mana. Jadi ketika melakukan observasi, kita bisa fokus terhadap target perilaku yang akan kita
kita capai atau kita ingin tingkatkan, seperti itu. Yang kedua, tenangkan diri karena observasi kinerja bukan untuk mencari kesalahan guru. Perlu Bapak Ibu ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi observasi kinerja ini bukan untuk menilai Bapak Ibu guru mengajar, ya. Observasi kinerja dilakukan untuk menentukan praktik kinerja yang perlu ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut dan tidak perlu terbebani, santai saja. Dan yang ketiga, persilakan atasan atau tim observasi untuk berada di ruangan dan mengamati target perilaku yang akan Bapak Ibu tampilkan. Nah, di sini sudah jelas ketika melakukan observasi di kelas, tim observasi atau atasan kepala sekolah akan masuk di kelas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan terbebani karena kepala sekolah atau atasan ada di kelas Bapak Ibu. Santai saja, buat rileks Bapak Ibu, karena biasanya kalau Bapak Ibu tidak rileks atau cenderung takut, panik, akan membuyarkan pikiran Bapak Ibu. Lanjut, lakukan pembelajaran seperti biasa dengan menampilkan target perilaku yang sudah disepakati sebelumnya. Anda tidak perlu tampil sempurna. Dan di sini sudah dijelaskan, kalau Bapak Ibu diharapkan melakukan KBM pembelajaran seperti biasa, tidak perlu tampil sempurna karena kepala sekolah atasan yang ada di ruangan tidak untuk menilai Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, bila sulit ditampilkan secara alamiah, buatlah simulasi bersama murid untuk menampilkan target perilaku yang telah dipilih. Nah, ini sudah jelas. Misalkan Bapak Ibu mengambil disiplin positif. Nah, untuk yang target perilaku yang akan diobservasi, ya. Contohkan misalkan memberikan pujian. Nah, sudah Bapak Ibu tinggal misalkan memberikan soal atau membuat latihan. Nah, ketika memberikan pertanyaan, ada salah satu siswa Bapak Ibu yang memberikan jawaban. Nah, di situ bisa kita lakukan target perilakunya. Seperti kita kasih aplaus untuk teman kita. Nah, itu sudah cukup mewakili Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terbebani melakukan observasi di kelas ini harus seperti ini, seperti itu. Tidak, rileks saja, mengalir saja seperti air Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah hari observasi. Nah, setelah melakukan observasi, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Di sini ada 3. Yang pertama, sampaikan terima kasih pada atasan atau tim yang telah melakukan observasi kinerja. Yang kedua, tunjukkan keterbukaan Anda terhadap berbagai masukan untuk peningkatan kinerja. Jadi Bapak Ibu, ketika melakukan observasi, ketika selesai melakukan observasi, terima masukan, kritikan, saran dari atasan selaku tim observasi di sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu terima masukan untuk meningkatkan, yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Selanjutnya, bersiap untuk masuk ke langkah diskusi tindak lanjut dengan atasan. Dan di sini juga sudah ada formnya. Tinggal Bapak Ibu mengisi sesuai aturan Terdirjen nomor 7607. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Untuk formnya ini sudah banyak. Di video saya sebelumnya juga sudah ada. Tinggal Bapak Ibu mendownloadnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau
saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.